Halo, apa kabar? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat. Ibu berharap anak-anak juga tetap dalam keadaan semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika di kelas 5 untuk masih di pelajaran yang sama, yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan jarak dan satuan waktu. Maka kali ini kita akan belajar tentang satuan kecepatan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengubah satuan kecepatan dan menggunakannya dalam operasi hitung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak untuk berdoa ya, agar tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Baiklah, kita langsung mulai saja. Apakah itu kecepatan? Ya, kecepatan ialah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam waktu tertentu. Jadi kecepatan itu seberapa cepat satu benda berpindah dalam waktu tertentu. Berarti ada kata berpindah tempat. Berpindah tempat berarti berbicara adanya jarak atau panjang, kemudian dalam waktu tertentu, berarti dibutuhkan waktu. Jadinya di sini kita akan menggunakan rumus kecepatan. Itu kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu atau jarak per waktu. Jadi kecepatan kalau dikasih simbol dengan V, berarti rumusnya adalah S per T. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, dari rumus ini berarti kita akan tahu ternyata satuan kecepatan itu adalah satuan jarak per satuan waktu. Jadi itu satuannya kecepatan. Anak-anak tentu masih ingat ya apa itu satuan jarak dan apa satuan waktu. Mari kita perhatikan satuannya sekarang. Nah, satuan waktu itu ada jam, menit, detik. Tentu anak-anak masih ingat ya, 1 jam itu ada 60 menit, kemudian 1 menit ada 60 detik. Kemudian kalau 1 menit, karena 1 jam tadi 60 menit, maka 1 menit itu adalah 1 per 60 jam. Kebalikannya, kalau 1 menit 60 detik, maka 1 detik itu 1 per 60 menit. Kemudian kalau 1 jam itu 3600 detik, maka 1 detik itu adalah 1 per 3600 jam. Itu untuk satuan waktu. Jadinya satuan kecepatan itu contohnya adalah kilometer per jam, karena tadi itu kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi satuan jarak dibagi satuan waktu. Ada kilometer per jam, ada meter per detik atau meter per second, kemudian ada meter per menit dan lain-lain. Nah, satuan jarak, ingatkan lagi ya, ada 7 tangga satuan waktu yang sudah pernah kita pelajari. Yang paling atas ya, anak-anak tentu masih ingat. Kucing hitam damar manis dan cantik menawan. Nah, kilometer, hektometer, dekiameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan untuk setiap turun satu tangga nilainya akan dikali 10. Satu tangga kali 10, kalau 2 tangga dikali 100. Kalau naik, setiap satu tangga dibagi 10. Setiap satu tangga bagi 10 bagi 10. Kalau ada 2 tangga dibagi 100 dan seterusnya. Jadi untuk kali ini tentang satuan kecepatan, kita akan menggabungkan antara satuan jarak dengan satuan waktu. Jadi anak-anak pasti ini akan jadi gampang karena anak-anak sudah pasti paham tentang satuan jarak, sudah paham juga tentang satuan waktu. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Bagaimana sih cara mengubah satuan kecepatan? Cara mengubah satuan kecepatan. Contohnya, 60 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, ini jelas-jelas satuan kecepatan karena kilometer per jam dan meter per menit.
Jadi kilometer itu satuan jarak, jam itu satuan waktu. Nah, cara merubahnya ini tadi 60 km per jam. Nah, kita rubah, kita pisahkan satu-satu ya, karena ini tadi kecepatan itu jarak per waktu, maka kita pakai per dulu ya di sini sebagai pemisah. Kemudian kita rubah satu-satu, satuan jaraknya dulu. Oh, yang harus dirubah berarti dari kilometer, kita akan merubah dari kilometer ke meter ya, di kilometer ke meter. Bagaimana caranya ya? Oh iya, kita kan masih ingat ya tentang satuan jarak. Berarti ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian setiap turun satu tangga atau naik satu tangga dikali dan dibagi 10. Dan ini kilometer ke meter. Kita hitung ya, kilometer ke meter ada berapa tangga? Ini ada 1, 2, 3. Oh iya, 3 turun. Karena 3 turun berarti nilainya dikali 1000. Jadinya di bagian pembilangnya kita gunakan 60 kali 1000. Itu tentang jaraknya. Nah, bagaimana dengan waktunya? Waktunya di sini juga berubah dari jam ke menit. Dari jam ke menit. Bagaimana cara merubahnya? Nah, 1 jam itu berapa menit ya? Anak-anak masih ingat ya? Oh, 1 jam itu ternyata 60. Jadi kita tinggal tulis langsung 60. Jadi 60 kali 1000 per 60. 60 kali 1000-nya tadi itu mengubah satuan jaraknya. Kemudian 60 yang di bagian pernya itu mengubah dari jam ke menit. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan penyederhanaan ya, karena pembilang dan penyebut itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi, ini sama-sama bagi 60 jadinya 1 ya, maka sisanya tinggal 1 kali 1000, jadinya jawabannya 1000 meter per menit itu. Jadi harus diubah dulu satu persatu, jaraknya dulu, kemudian waktunya. Contoh yang berikutnya itu 120 meter per menit sama dengan titik-titik sentimeter per detik. 120 meter per menit, berarti kita tulis dulu ya 120 meter per menit. Karena tadi kecepatan itu rumusnya jarak per waktu, maka kita gunakan dulu per sebagai pemisah ya, jarak dengan waktu. Nah, satu-satu kita hitung dari satuan jaraknya dulu. Dari jarak meter mau kita rubah ke sentimeter. Berapa ya dari meter ke senti? Seperti biasa kita lihat di tangganya. Dari meter ke senti ternyata dia turun sebanyak 2 tangga. Karena dia turun 2 maka dikali 100. Jadinya 120 kali 100. Itu yang jaraknya. Lalu yang waktunya berarti kita ngerubah dari menit dirubah ke detik. Nah, menit ke detik. 1 menit ada berapa detik? Oh iya, 1 menit itu ada 60. Jadi per 60 kita tulis di sini. Setelah itu kita tinggal menghitungnya. Kalau bisa disederhanakan boleh ininya anak-anak. 60 sama 120 sama-sama bagi 60 bisa. 60-nya jadi 1 dan 120-nya jadi 2. Berarti tinggallah 2 kali 100. Hasilnya 200 cm per detik. Contoh ketiga, 45 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Ya, tahapannya 45 km per jam. Berarti karena ini tentang kecepatan, maka jarak per waktu. Kita taruh dulu pernya biar nggak lupa ya. 45 km ke meter. Seperti biasa dari kilometer ke meter ternyata turun 3. Jadinya 45 kali 1000. Karena turun 3. Kemudian kita merubah satuan waktu dari jam ke detik. 1 jam ada
3600 detik, jadinya per 3600. Lalu ada yang bisa disederhanakan ya, 0 sama 0 nya ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 100, jadi 0 nya hilang 2 tuh, jadinya tinggallah 450 per 36. Masih bisa disederhanakan ya, masih sama-sama bagi 18. Kalau anak-anak gak bisa langsung bagi 18 gak apa-apa, bagi 2 dulu, kemudian dibagi 2 lagi, terus bagi sampai dia tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya menjadi 25 per 2. 25 per 2, kalau kita buat desimal berarti 25 bagi 2. Hasilnya menjadi 12,5 meter per detik. Ini di Progapet ya. Nah, untuk contoh berikutnya, contoh nomor 4, kita akan merubah 2 meter per detik sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, di sini satuannya tadi jarak per waktu ya. Jaraknya ini ada meter dan meter. Oh, meter dan meter tidak mengalami perubahan. Nah, sebelumnya berarti kita tetap tulis dulu ya, 2 meter per detik. Karena kecepatan itu rumusnya jarak per waktu, maka harus tetap kita tulis dulu per. Kemudian 2 meter, meter ke meter tadi tidak berubah, berarti ini tetap 2. Sekarang satuan waktunya dari detik kita rubah ke menit. Dari detik ke menit, berapakah perubahannya? 1 detik itu 1 per 60 menit. Karena kalau 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau dibalik menjadi 1 per 60. Nah, per yang panjang di sini 2 per itu kita jadikan bagi ya. Jadinya sama dengan 2 bagi 1 per 60. Nah, kalau bagi artinya kali kebalikan. Ini 2 kali 60 per 1. Jadi kita peroleh hasilnya 2 kali 60, 120 meter per menit. Contoh berikutnya. Nomor 5, 10 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, tetap kita tulis dulu 10 meter per detik. Ingat, kita taruh dulu per, karena kecepatan itu berbicara tentang jarak per waktu. Nah, sekarang jaraknya kita berubah dari meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer. Bagaimana caranya? Tentu anak-anak masih ingat ya, ingat satuan jarak. Meter ke kilo ternyata dia mengalami naik. Kalau naik artinya dibagi ya, naik 3 berarti bagi 1000. Nah, karena angkanya kita ada 10, jadinya 10 per 1000. 10 per 1000 itu dari 10 meter titik-titik ke kilometer. Kemudian per, sekarang kita lihat satuan waktunya dari detik dirubah ke jam. Detik ke jam. Nah, di sini ingat kalau 1 jam itu 3600 detik. Nah, sekarang dibalik, detik ke jam berarti 1 per 3600. Kita tulis 1 per 3600. Lalu pernya tadi itu sama aja dengan bagi ya. Jadinya ini sama aja dengan 10 per 1000 bagi 1 per 3600. Lalu kalau bagi itu sama aja dengan kali kebalikan. Jadinya 10 per 1000 kali 3600 per 1. Lalu ini bisa kita sederhanakan. Yang penting pembilang dengan penyebut. Sama-sama ya. 3600 dengan 1000 sama-sama bisa bagi 100. Coret nolnya 2 ya. Kemudian nolnya 10 dengan 10 di pembilang dan penyebut juga bisa disederhanakan. Nah, sehingga nolnya semua hilang ya. Tinggal 1 kali 36 per 1. Jadi hasilnya 36 km per jam. Ya, berikutnya kita akan masuk ke contoh nomor 6. 1,5 meter per menit sama dengan titik-titik cm per jam. Nah, ini ada 1,5. 1,5 itu artinya satu angka di belakang koma. Jadi kita bisa ubah menjadi 15 per 10. 15 per 10 kemudian kita merubah dari satuan panjang meter ke sentimeter.
Ya, sebelumnya karena kita berbicara kecepatan tadi ini berarti jarak per waktu ya, harus tetap per waktu. Kemudian dari meter ke sentimeter untuk satuan panjangnya kita rubah, berarti dari meter ke sentimeter dia mengalami turun 2, berarti karena turun 2 jadi dikali 100. Kemudian dari menit, satuan waktunya dari menit ke jam, nilainya 1/60. Kemudian per ini kita harus ubah menjadi bagi ya, berarti ini sama aja dengan 1500 per 10 bagi 1/60, karena bagi artinya kali kebalikan, jadi 1500 per 10 kali 60 per 1. Kemudian kita sederhanakan, coret 1 nolnya di pembilang dan penyebut, maka diperolehlah hasilnya 9000 cm per jam. Nah, begitulah anak-anak cara mengubah satuan kecepatan. Di kecepatan itu ingat, kecepatan diperoleh dari satuan jarak per waktu. Jadi harus dirubah satu persatu. Ubah dulu yang di bagian pembilang itu berarti berbicara tentang satuan jarak. Kemudian harus pakai per, dirubah satuan waktunya. Kalau dari jam ke menit berarti per 60. Tapi kalau dari menit ke jam 1/60 ya. Ada satu pernya. Nanti pernya diganti jadi kali kebalikan. Karena per itu sama aja dengan bagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih untuk setiap perhatian anak-anak. Semoga anak-anak mengerti. Untuk lebih memahaminya lagi, lakukan, kerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.